Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya Haji Mariono SAG sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga. Hampir setiap saat ketemu beberapa tokoh untuk diambil pelajaran. Ada yang karena kesabarannya dalam menghadapi kehidupan, ada yang karena kapasitas ilmunya bagaimana mengembangkan dakwah, ada juga yang karena kemampuannya yang dari nol, yang kemudian bisa berbuat untuk umat. Nah, salah satunya saya pagi ini bertemu dengan Bapak Haji Indra Pajarau. Nah, yang saya ambil pelajaran kepada beliau ini untuk kita semua tentunya ya, bagaimana beliau berangkat dari nol, kemudian telah melaksanakan rukun Islam 1 sampai 5, kemudian telah memiliki sejumlah harta, tetapi beliau tidak peduli, beliau juga sangat peduli dengan perkembangan agama Islam. Karena Pak Haji, tidak semua orang bisa seperti itu. Ada orang kaya tapi melupakan rukun Islam. Ada yang rukun Islamnya lengkap tetapi dia tidak peduli dengan pengembangan dakwah di luar. Nah, menurut saya Pak Haji ini termasuk paket komplit. Oleh karena itu kita perlu sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ingin tahu dulu Pak Haji. Siap. Saya kenal Pak Haji ini ketika awal di Batam tahun 2002 di PJB dengan sebutan Indra Pajarau. Nah, coba saya ingin tahu, kok disebut Indra Pajarau ini apa sebenarnya? Baik. Pajarau apa Rau sebenarnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disebut Pajarau itu karena saya berasal dari Rau. Kok pajarnya? Paja itu anak Pajar. atau bocah. Oh, bocah. Bocah Rau. Oh, berarti Indra anak Rau. Iya, betul. Oh, nanti loh, Rau itu di mana? Di perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Oh, bukan Sumatera Utara. Bukan. Oh, ada yang nyebut Ya. Sumatera Utara, berarti perbatasan. Iya, dapat Rau dulu 7 km baru sempadan Sumbar dengan Madinah, Mandailing Natal. Oh, berarti Rau ini lebih dekat ke ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Karena perbatasan berarti banyak juga di situ orang dari Sumatera Utara. Termasuk saya juga ada marga. Marga apa? Marga saya Parinduri. Saya kok baru terdengerin ada marga Parinduri. Parinduri, Rangkuti, Nasution. Oh, berarti grup Iya, Nasution. betul. Berarti lebih ke Mandailing. Iya, benar. Oke. Terus tahun berapa lahir, Pak Haji? Tahun 67. 67. Iya. Di Rau itu. Di Rau. Jadi kecintaan saya terhadap Rau itu sangat luar biasa. Maka sehingga Rau. branded saya di Batam ini pun ada unsur Rau-nya, yaitu Pajarau. Oke, terus Pak Haji 67. Kalau saya 74 ya. Iya. Berarti umur berapa sekarang ya? 55 Pak Ji. 55. Iya, siap. Berarti tepatnya tanggal berapa itu? 27 Juli 1967. 27 Juli. Jadi 1967. iya, jadi 55 tahun 1 bulan lah ini. Terus tempat lahirnya di desa mana gitu? Di Pasar Rau itu. Di Pasar Rau. Iya, Itu di- masuk kecamatan apa tuh? Kecamatan Rau. Kalau dulu Rau Mapatunggul. Oh. Nah, sekarang Rau Mapatunggul itu sudah dimekarkan menjadi 8 kecamatan. Oh, Sebagai kecamatan induk yaitu Kecamatan Rau. Kecamatan Rau. Iya, Mapatunggulnya dihilangkan. Kabupaten Pasaman. Pasaman. Iya. Yang katanya banyak sawit itu ya? Itu Pasaman Barat. Oh, Pasaman Barat. Iya, kalau kita apalagi di Rau terkenal dengan sumber ikan mas sama ikan nila. Berarti ikan darat. Iya. Oke. Ah. Begini Pak Haji. Pak Haji ini kan menurut saya cukup sukses lah ya, insya Allah. Masya Allah. Insya Allah dunia Biasa-biasa akhirat aja lah. Ya, ya. Ah, itu latar belakang pendidikan. Apa karena dia kan banyak orang Iya. sukses itu tidak sekolah. Iya. Ada yang memang gemblengan, Iya. misalnya sekolahnya di mana dulu? Ya, saya SD, SMP, saya tamatkan di Rau, tapi mulai kecil saya sudah hobi organisasi. Jadi mulai kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP, saya selalu jadi ketua. SD sampai SMP? Iya. Ketua kelas? Iya. Oh gitu. SMA saya baru merantau ke Tanah Karo. Karo Sumatera Utara? Iya, Kabupaten Karo, SMA 1 persisnya.
Di situ juga saya aktif organisasi. Walaupun Islam minoritas, tetapi alhamdulillah kita cukup diperhitungkan di SMA 1 tersebut. Berarti organisasi keagamaan. Iya. Oh. Ah, Kalau kuliah tak sempat. kuliah saya sempat Akademi Perniagaan dan Perusahaan di Medan. Disitulah saya ikut HMI. Sempat jadi sekretaris HMI cabang Medan. Wah, ya. Tapi kuliah tak sempat tamat. Tamat di wisuda Di mana? di APP Apipsu namanya. Berarti kalau gelar apa nih sekarang? Kalau sebelum saya itu BBA, tapi begitu ada sistem non gelar, ya jadi AMD lah. Saya belum tahu Pak, Iya. udah kuliah nih ya. Oke. Terus kok bisa ada di Batam? Gimana? Kebetulan saya waktu lengser Soeharto saya merantau ke Singapura. Oh, ke Singapura. Iya, dulu. Singapura dulu saya 5 tahun. 5 tahun. Kemudian persisnya tahun 89 saya ajak keluarga pindah ke Batam. Tahun 89. 89 keluarga dulu saya hijrahkan, saya tetap di Singapura. 2000 awal saya resign. Oh, berarti sebelum ke Batam sudah nikah dulu. Iya. Oh, nikahnya di mana tuh? Di Medan tahun 93 dapat putri cantik 2 orang di Medan. Oh, iya, iya. Itulah yang saya boyong ke Batam. Berarti 1 istri, 2 anak yang dibawa ke Batam. Iya betul. Tahun berapa tuh? Tahun 2000. Tahun 2000 persis. Langsung di PJB tuh. Iya betul. Jadi awal di Batam apa kerja mobil? Yang pertama kita bersosialisasi dulu lah. Sempat kita bangun masjid kan ramai Iya, iya. sama-sama dengan jamaah. Iya, iya. Saya dipercayakan sebagai yang dituakan di situ. Setelah itu saya coba-coba bawa karyawan lah. Saya kontrak 1 carry. Disitulah awalnya saya. Lama-lama bertambah. Akhirnya jadilah sebuah rental mobil. Iya. Berarti ke Batam memang bermain di mobil. Iya, betul. Walaupun kita Betul. awalnya mobil kecil-kecil. Iya benar. Pak Haji, berarti nikah tahun berapa tadi? Tahun 93 Januari. Istri orang mana tuh Pak Haji? Orang Medan, Orang Medan. Medan kota. Apa marganya? Ibunya Regar, bapaknya Aceh Gayo. Oh, berarti ada kaitan Aceh ya? Iya, Aceh Gayo. Aceh Gayo. Terus ini Pak Haji, 93. Berarti sudah berapa tahun pernikahan tuh ya? Pernikahan sudah 27 tahun. 27 tahun. Iya. Melewati tahun perak. Alhamdulillah. Sampai hari ini punya anak berapa? Anak 2, waktu saya tinggal di Batam ini jarak 15 tahun dengan kakaknya, dapat cahaya mata 1, perempuan juga. Tapi Allah berkehendak lain, Allah ambil kembali dalam umur 6 bulan 10 hari. Berarti waktu di PJB? Iya benar. 6 bulan 10 hari Allah ambil lagi, ya tetap tinggal 2. Yang 2 ini yang nomor 1 sudah menikah. Alhamdulillah dikaruniai saya seorang cucu laki-laki. Punya cucu ya? Oh, alhamdulillah. Artinya 2 ya? 2. Kalau istri berapa? Alhamdulillah 1. 1. Baru 1 apa? Tetap 1 insya Allah? Insya Allah 1. Ya, kecuali istri mengizinkan Pak Haji, jangan disia-siakan kesempatan. Karena Pak Haji orang yang mampu. Oke Pak Haji, berarti di awal di mobil. Iya. Nah saya lihat kan banyak mobil nih. Iya. Ada berapa biji? Itu kan banyak ya, kita tahu lah pertemanan saya dulu Iya. mobil carry ya. Iya. Kalau saya sebut banyak juga orang yang dulu sukses di mobil carry. Iya. Bahkan mobil carry ada 436, sekarang nyaris tidak ada lagi Iya. kegiatan, bahkan hidupnya pun susah. Nah Pak Haji ini insya Allah dari sisi rezeki naik gitu, bukan nurun. Siapa yang punya ide memberikan motivasi awal dari carry ke mobil rental ini? Karena mobil carry sekarang kan nyaris sudah mulai hilang satu-satu kan, tapi ada orang yang bertahan ini. Iya. Nah yang Pak Ari apa yang membuat inspirasi? Itu yang saya syukuri. Mungkin karena ketaatan kita kepada Allah, keluarga juga taat kepada Allah. Jadi insting saja yang menggerakkan. Oh insting. Iya. Hei Indra, kamu sudah tidak cocok lagi angkot. Udah beralih ke Avanza misalnya. Beralih ke Hi-S misalnya. Nggak ada yang menasihati, nggak ada. Cuman insting feeling bisnis saja. Oh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, bisnis. iya. Karena tadi di kuliah apa tadi? Akademi Perniagaan, perniagaan kan dagang tuh, Ya. dan perusahaan. Oh, berarti Jadi kita- memang dasarnya manajemen perusahaan gitu. Oke, berarti memang insting ya. Iya. Terus modal Pak Haji. Pak Haji ini kan bisa, maaf secara ekonomi sudah menengah ke atas ini. Ini apa warisan orang tua apa sih sendiri? Alhamdulillah hasil jerih payah dan tetes keringat. Bukan karena warisan orang tua. Tidak. Kan banyak orang Iya kaya benar. itu kan. Kami memang Karena warisan. dari nol kami di Batam ini. Udah dari nol. Iya. Berarti Malah angkot itu saya 6 bulan pertama itu ngontrak karena tidak mampu beli. jadi ngontrak ini minjam punya orang. Iya. Oh iya iya Iya. iya. Nah, berarti kita posisinya ngontrak Iya. ya. 1 tahun berapa gitu? Per bulan ya? Per bulan. Per bulan berapa? Iya. Oh, Jadi sempat saya ngontrak 6 bulan, terkumpul simpanan, baru kita beli kredit satu. maka sehingga sukses di rental ini. Iya. Terus kalau rental ini berapa mobil sekarang? Sejak COVID memang jatuh. Sejak kalau Iya. itu semua Jadi terimbas. terakhir mobil saya ada 17, saya jualin, bayar hutang semua. Sehingga hari ini alhamdulillah zero hutang saya. Nggak ada utang. Sejak tidak ada hutang lah semakin terasa nikmat hidup itu. Masya Allah. Artinya walaupun kaya, kalau banyak utang ternyata tak bahagia. Tak bahagia, pikiran pun tak tenang. Ya kalau COVID tuh Pak Haji, jangan sekelas kita ini. Hotel saja di Batam Iya. itu laporan Pak Rudi kemarin 63 tutup. Betul. Kalau bertahan tuh masih hebat. Iya. Maaf Pak, sekelas Pak Feru Saleh tuh kawan saya hari-hari yang sering Iya. saya ceritakan di mana-mana. Paseng. 7 kapalnya Iya. dari mana dari Batam ke Situlang Malaysia. Iya, Situlang Laut. tutup. COVID ini memang menghancurkan segalanya Betul. ya. Semuanya. Nah, kalau Pak Haji bisa bertahan itu cukup luar biasa. Oke, saya dapat informasi Pak Haji sudah selesai mobil, insya Allah. Kita ini kan yang disebut kaya itu minimal sampai akhir hayat hidup kita tidak ngemis dengan orang. Iya. Itu menurut saya yang paling penting. Kalau anak itu urusan anak lah, kita tak perlu terlalu panjang memikirkan masa depan anak. Saya dapat informasi Pak Haji tiba-tiba mengembangkan dakwah. Ini kalau membuat pondok ini kan bukan bisnis ya. Iya. Berkiprah, beraktivis, membuat sebuah lembaga katanya. Iya. Betul apa tidak so di kampung? Iya, alhamdulillah. Saking saya raw banget, raw banget ini. Jadi memang cita-cita dari kecil itu bagaimana supaya kampung halaman saya itu bisa berubah lebih baik. Sehingga asbab ada tanah peninggalan almarhum ayah, adik-beradik kita wakafkan, tapi dipercayakan saya untuk mengembangkannya. Berarti tanah itu adik-beradik. Iya. Tapi kita yang bertanggung jawab mengembangkan. Iya, tapi udah kita wakafkan Sudah diwakafkan. untuk pondok tahfiz. Berarti kesepakatan Iya. wakafkan untuk pondok. Betul. Oke. Jadi asbab medsos inilah Oh. saya buat satu grup WhatsApp Keturunan Rao namanya. Tapi tidak harus darah. Tidak. Tidak. Asal dia berasal dari Rao, saya add. Oh, gitu. Ada yang kolonel, malah ada marsikal muda juga, Oh. polisi, tentara, pengangguran pun ada di situ. Berarti anak Rauni ada juga yang perwira ternyata. Ada marsikal muda. Iya. Iya, kolonel juga ada, profesor pun ada. Lengkap. Iya, lengkap alhamdulillah. Jadi Rao itu memang orangnya hebat-hebat Pak Mariono. Iya, hebat-hebat. Berarti pondok pesantren itu kita, keluarga kita yang menggagas, Iya. yang inti. Iya. Kemudian dalam hal pengembangan berikutnya, Iya. kita minta partisipasi Iya. anak Rao. Betul. Siapapun dia. Betul. Tidak harus keluarga. Ditambah lagi dengan sahabat-sahabat dekat saya di mana saja. Oh iya. Ya, istilahnya Rao in the gang. Iya. Oke. Sampai mulai kapan itu mendirikan pondok atau yayasan? Peletakan batu pertamanya 2017. 2017. Iya, Baru sebenarnya. baru. Tapi walaupun baru, apa yang sudah ada sekarang? Bentuk fisik atau apa yang sudah ada? Fisik sudah ada 3 lantai. Oh, sudah ada. Iya, Berarti- alhamdulillah. Berarti bukan baru rencana. Oh, bukan. Oh ya, 3 lantai. Iya, jadi iya gedung. Jadi santri kita sudah ada yang hafal 20 juz mutkin.
Mungkin 20 juz. 20 juz. Oh, luar biasa. Karena sudah 2 tahun pondok itu bergerak. Oh, sudah 2 tahun. Iya, sudah 2 tahun. Oh, berapa sekarang ada santri? Ada ini? 41 orang yang mondok. 41 Iya. yang mondok. Iya. Tapi ada yang tidak mondok. Ada yang nggak mondok, anak-anak sekitar Rao belajar Iqra sama tahsin Quran, itu ada sekitar 50 orang. Itu kita free kan semua. Kalau pendidikan apa khusus tahfiz? Khusus tahfiz. Berarti nanti ijazahnya ikut bersamaan. Paket. Iya, paket Iya, bersamaan. benar. Oh. Iya. Terus gurunya datang dari mana? Gurunya ada dari Lampung dan dari Padang. Dari Pelampung dan Padang. Iya. Itu sistemnya apa kita buatkan usaha Tidak. atau kita gaji? Kita gaji dan kita siapkan tempat tinggalnya, kita beri makan. Oh, karena ada sistem. Termasuk keluarga yang diboyongnya. Oh, bawa keluarga juga? Iya. Oh, itu luar biasa. Nah. Karena ada guru tuh dibuatkan usaha gitu kan, dia Iya. suruh kembangan. Oh, berarti Iya. dia yang penting fokus ngajar anak Betul. tanpa harus dipikirkan harus cari Betul. duit. Betul. Oh, luar biasa. Betul. Terus pengembangan ke depan mau diapakan rencana rumah tahfiznya? Apa ada keinginan buat pondok pesantren modern? Iya. Apa perguruan tinggi? Arahnya ke sana, tapi kita ciptakan dulu alumni pertama. Oh, Sudah ada output kita nanti, sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, baru kita mainkan boarding school. Oh, boarding school. Iya, dulu. boarding school dulu. Oh, berarti keinginan ke depan bukan hanya rumah tahfiz. Bukan. Apalagi kita kan sudah ada Masjid Terapung. Oh, sudah ada Masjid Terapung itu 17 Juni 2022 kemarin diresmikan oleh Gubernur Sumbar. Kita bangun di atas kolam ikan. Masjid Terapung di atas kolam. Kolam ikan. Bukan di atas darat. Tidak. Bukan di laut. tidak. Yang laut tuh lupa saya di mana masjid itu. Pasaman itu di Painan itu pesisir selatan. Berarti sudah ada Masjid Terapung. Alhamdulillah. Itu udah berapa meter luas masjid? Itu lebarnya 18, panjangnya 18 dengan kubah yang terbesar. Kubah itu mungkin yang terbesar di Pasaman itu. Nanti dulu. Iya. Lebar 18. Iya. 18 kali 18. Iya. Kok bisa di atas kolam? Berarti kolamnya lebar. Lebar sekali. Sangat lebar. Kolam tuh biasanya kan Iya. berarti luas tanah. Luas, Berapa alhamdulillah. luas area pondok? Kalau untuk daratan saja 2 hektar. Daratan 2 hektar. Iya. Kalau yang pondok ini sekitar 1,5 hektar. 1 hektar setengah. Iya. Oh, terus gini Pak Haji. Pak Haji di masa tua nih. Umur tadi sudah berapa? 55. 55. Kita ini kan sudah tua nih kan. Tentu tak mungkin selamanya beraktivitas seperti Iya. ini. Apa keinginan tetap bertahan di Batam? Apa ada keinginan balik kampung? Sambil nengok anak-anak berzikir Iya. misalnya? Saya ke Rau itu apalagi saat pembangunan masjid dan COVID juga menimpa kita, bisnis nggak jalan. Saya lebih terfokus di pondok kemarin itu. Oh gitu. Iya. Jadi setelah masjid selesai, pondok juga sudah nyaman perjalanannya, makanya saya kembali ke Batam. Di Batam pasca Covid, alhamdulillah ekonomi kan semakin bagus nih. Iya ya. Jadi yang tadinya saya ada punya plan untuk menjual semua aset saya yang ada di Batam dibawa ke Rao, tapi melihat perkembangan Batam semakin baik, jadi tanda tanya lagi nih. Oh. Iya. Iya. Jadi kesimpulannya lalui sajalah. Lalui saja. Karena betul kemarin musim Covid. Iya. Kalau Batam ini kan ketergantungan dengan Singapura. Iya, sebenarnya. benar. Begitu Singapura tutup, kita pun bingung. Iya. Maka banyak orang yang mengambil jalan balik kampung. Iya, benar. Termasuk mungkin pikiran Pak Indra juga ya. Tapi ini tujuan saya pulang kampung bukan karena bisnis nggak jalan, Pak Haji. Tapi saya ingin pelan-pelan membangun kampung saya, mengembangkan pondok saya. Kalau memang masyarakat menginginkan saya misalnya jadi ikut berpolitik, ya kenapa tidak, kan begitu? Iya. Oke, dengar. Pak Haji, banyak orang salah langkah. Iya. Pak Haji ini kan dari sisi kewajiban fardu ain dan kewajiban pribadi sudah tuntas. Alhamdulillah. Tidak ada salahnya pengembangan. Iya. Tahun 2024 sebentar lagi. Iya. Banyak Pak Haji ini apakah
mau terjun ke politik atau tidak. Karena saya lihat Pak Haji ini kan di berbagai macam grup aktivis keseharian sangat peduli dengan bangsa Indonesia, termasuk mengkritik yang cerdas ke berbagai macam kebijakan pemerintah. Betul. Jadi mengkritik itu jangan dianggap bagian dari makar, Iya. ya, tapi mengkritik itu bagian dari apa ya, agar bangsa ini berjalan dengan baik. 2024 sebentar lagi di depan mata. Nanti pada bulan Februari itu ada 5 kertas suara. Iya. Ada calon presiden, ada DPR RI, ada DPD, ada DPD Kepri, ada DPRD Batam. Nah, Pak Haji ini kira-kira ada nggak salah satu di antara kertas suara itu? Kalau di Batam enggak, Oh, kalau di di Batam. Kepri enggak. Keinginan saya berdasarkan niat awal, saya ingin membangun kampung saya. Di Rawo tadi. Iya, di Rau. Kalau orang Rau membutuhkan saya untuk maju di legislatif, insya Allah, walaupun saya tidak mau main money politik ya, Iya. itu haram bagi saya. Nah. Memberi dan menerima bagi saya haram. Nah, jadi kalau memang bisa mulus, dan alhamdulillah PKS Pasaman sudah meminang saya. Tapi saya masih istikharah. Ini untuk 2020. Iya, 2020. 2024. Oh, berarti ada keinginan di sana. Iya. Nah, yang penting Pak Haji, jangan saingan dengan saya, jangan Iya, saya dengar-dengar udah santer itu Ya. kayaknya Pak Haji mau maju di DPD ya. Alhamdulillah. DPD. Iya. Nah, maksud saya kalau maju di Batam jangan ngambil DPD itu. Iya. Oke Pak Haji. Siap. Kan kita berbagi kepada orang itu banyak cara. Iya. Salah satunya politik. Nah, salah satunya poligami. Oh, Ini kan kapasitasnya sebagai konsultan mediator konflik keluarga. Sebenarnya banyak sekali orang yang salah menentukan langkah. Mestinya kalau mau poligami, sempurnakan dulu rukun Islam 1 sampai 5. Kan gitu. Karena poligami mubah tuh boleh. Tapi haji hukumnya wajib. Kalau tidak dilaksanakan dia dosa. Banyak orang bercita-cita nikah lagi tapi haji tidak. Itu salah. Kenapa? Poligami pasti mengeluarkan biaya. Akan lucu rasanya kalau poligami tapi tidak haji. Begitu juga orang masuk politik. Politik menghabiskan uang katakanlah ratusan juta. Tapi haji tak sanggup. Kita semua tahu rukun Islam 1 sampai 5 ini rukun, harus dilaksanakan. Terlalu banyak orang yang mau terjun ke politik menghabiskan miliaran, tapi haji tidak. Nah, di antara Pak Haji ini kan sudah nih, syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, ya haji sudah. Nah, ketika melakukan keduanya sudah boleh sebenarnya, tapi Pak Haji tadi lebih memilih untuk setia. Itu kan? iya. Nah, daripada tapi ke politik bagus karena untuk umat. Ini untuk pelajaran yang lain sebenarnya. Pak Haji Indra saja yang sudah cukup sempurna insya Allah 1 sampai 5 lebih memilih untuk setia. Apa alasannya Pak Haji lebih memilih setia? Yang pertama, istri dan keluarga saya sangat mencintai saya, sangat menyayangi saya. Apalagi istri saya. Ikram istri saya terhadap saya sangat luar biasa. Kami tapaki hidup ini memang benar-benar dari nol dulu di Medan. Dari nol. Ya, 93 saya menikah dengan istri saya benar-benar dari nol. Benar-benar dari nol. Sehingga keberadaan hari ini rasa syukur yang paling besar bagi saya. Ya, tanpa menyusahkan orang lain, tanpa minta tolong dengan orang lain, tetapi alhamdulillah kami sudah termasuk mapan hari ini. Ya, alhamdulillah. Artinya Bapak ini memiliki harta seperti ini, haji sudah, buat pondok sudah, harta adalah. Itu merasa bisa hebat seperti ini karena ada peran istri. Iya. Oke. Ini untuk pelajaran juga yang Iya. lain sebenarnya. Karena kadang-kadang suami ini ketika tak ada duit setia dia Iya. Pak. Istri saya Ustadz, apapun kegiatan sosial saya didukung oleh beliau. Luar biasa. Dan
terutama untuk hal-hal sedekah ya. Alhamdulillah. Artinya apapun keinginan kita selama itu kebaikan, Iya. istri mendukung. Sangat mendukung. Ini juga pelajaran kepada Iya. semua wanita ya. Mengapa kadang-kadang suami itu mengambil jalan ya cari perahu baru. Nah itu ya. Memang kadang-kadang istri ini juga tidak terlalu banyak mendukung Iya. kegiatan suami. Iya. Nah, kenapa Pak Indra setia? Salah satunya ternyata selain merasa saya bisa seperti ini Karena dukungan istri. dukungan istri, tetapi juga istri mendukung. Iya. Gitu ya. Kemudian ini Pak Ji, Iya. saya kan hari-hari menangani konflik rumah tangga. Iya. Pak Haji insya Allah sampai akhir hayat tetap setia, Amin, amin. gitu kan? Apa trik dan tip ketika istri sedang ngambek, sedang marah-marah, sedang tak enak dengan kita? Karena pasti akan dihadapi semua laki-laki, siapapun dia, karena itu pasti selalu terjadi. Ketika istri sedang ngambek, kata bahasa Melayu sedang merajuk, apa langkah kita sebagai laki-laki supaya menghindari pertengkaran bahkan perceraian? Ini untuk pelajaran yang lain, Pak. Apa caranya? Sebelum saya menjawab, Iya. kita nikmati dulu kopi Oh iya iya Pak. Cap Gunung Pasaman ini. Cap Gunung Mas. Iya, ini kopi produksi kakek saya. Oh iya. Iya. Jangan-jangan sambil jualan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Haji, benar yang seperti Pak Haji katakan, itu pasti akan kita hadapi. Iya. Tapi prinsip kita begini aja. Kalau satu tinggi nadanya, yang satu harus rendah. Berarti ketika istri sedang marah, Kita jangan layani dulu. silent aja kita. Oh silent. Ah, Oke, gitu. kalau perlu ambil wudhu, sholat. Oh ambil wudhu, Sholat Karena sunnah kita. Memang sholat itu salah satu jalan ketenangan. Iya betul. Oke. Nah, jangan dilawan. Kalau dilawan jadi. Iya iya. Nah, Karena menurut saya Pak Haji, termasuk istri saya ya, Iya. semua orang namanya wanita dan bahkan kita pun sama kan, Iya. biasa ngambek gitu. Iya. Karena itu juga kadang-kadang Iya. pemicu perceraian. Berarti trik dari Pak Haji, satu, kalau dia tinggi itu artinya sedang sepaning ya. iya betul. Kita jangan layani dulu. Benar. Nah, kan ada jalan pergi ke kedai kopi, minum dulu. Kalau Pak Haji tadi luar biasa nih. Nah karena mungkin ya insya Allah dekat dengan Allah, dia ketika dia sedang paning, silent, ambil air wudhu, Iya. sholat. Iya. Nah, setelah aman nanti, Setelah aman. baru bicara baik-baik. Oh, berbicara Baru bermaaf-maafan. baik-baik, baru Iya, bermaaf-maafan. baru maaf-maafan. Oke, kemudian Pak Haji, ya, ini yang paling penting lagi Pak Haji, ya. Saya lihat belum terdengar kabar anak-anak Pak Haji ini, ya maaf, terjebak narkoba. Di mana-mana saya lihat berhijab, ya, tidak masuk cewek cabe-cabean. Karena sehari-hari kan membina anak-anak sekolah. Iya. Dan saya juga sering diminta polisi, sering diminta dinas sosial, sering diminta semuanya, termasuk wali murid yang konsultasi dengan Iya. saya tentang problem anaknya. Banyak Pak Haji juga mungkin tahu, orang tua sukses, anak berantakan. Itu kadang-kadang di depan mata kita, bahkan saudara kita. Iya. Nah sekarang banyak anak-anak ini orang tua kaya, anak sombong. Iya. Nah, apa trik Pak Indra? Gitu kan, mengajarkan kepada anak agar tetap low profile sehingga anak selamat minimal sampai ke pernikahan. Iya. Gimana tuh triknya, Pak? Karena putri saya hanya 2, dan kebetulan ikut saya dengan ibunya betah di rumah. Oh, anak Bapak Iya, termasuk betah di kategori rumah. betah di Iya. Jadi nggak repot lagi saya. Betah di rumah, alhamdulillah. Ya, karena persoalannya anak sekarang banyak nggak betah di rumah. Iya benar. Kalau masalah jodoh kan Allah yang Oh, iya. mengatur. Itu Kita betul. cukup berdoa saja. Nah. Nanti jodoh itu datang sendiri memang. Karena sudah ada yang nikah. Kan? Sudah 1. Yang belum nikah umur berapa sekarang? Yang belum nikah umur 24. 24. Ya. Kalau umur 25 belum juga, Pak Ji, bisa request dengan saya.
Karena saya buka biro jodoh. Oh gitu ya, Masya Allah. Tinggal Pak Haji pilih, mau Insya yang muda, Allah. mau yang bujang, ada semua. Oke. Insya Allah. Berarti anak Pak Haji masuk kategori betah di rumah. Iya, Nah, alhamdulillah. gimana triknya tuh Pak Haji? Kebetulan ayah ibunya kan nggak suka keluar. Kalau kami keluar bareng. Oh, berarti- Kadang makanya kami sering tidur di hotel, resort, ya apartemen. Kita nikmati. Oke. Ah. Kalau begitu trik Pak Haji dari kitanya dulu. Iya, Oh, betul. Ini Iya. Pak Haji betul ya. betul. Ini jawaban tepat. Anak yang kadang jadi berandalan, anak yang kadang-kadang susah diatur, karena mak bapaknya sama-sama sibuk. Ini terus terang ada juga pejabat, bapaknya entah sibuk kemana, mamanya entah sibuk kemana, yang arisan lah, yang taklim lah, yang Jadi mungkin Pak Haji, salah satu faktor yang membuat anak saya betah di rumah, begitu dia tamat SMK, itu saya serahkan usaha nih ke beliau. Oh, Saya kader, alhamdulillah sampai hari ini beliau yang pegang usaha ini. alhamdulillah. Oh, berarti salah Iya. satu trik Iya, selain kasih kesibukan. selain Yang produktif. orang tua memberikan contoh. Iya, Karena jarang orang tua suami istri ini yang mau ngajak anaknya refreshing. Iya. Umumnya masing-masing. iya, Karena orang tua tidak pernah ngajak refreshing, ngajak anak refreshing sendiri. betul. Nah yang kedua berarti Pak Haji ini bakat Minangnya luar biasa melekat. Karena secara umum orang Minang walaupun tidak Iya, semuanya ya, betul. walaupun dia belum nikah sudah dikasih usaha. Iya. Besar kecilnya relatif. Berarti salah satu trik untuk pelajaran kita bersama ya. Iya. Anak ini diberikan usaha, Di kader. di kader. Iya, Nah, sehingga masa depannya lebih terukur Iya. dan terarah. Tidak ngambang. iya. Positifnya Pak Haji kalau kita kader, kita udah bisa santai, tinggal ibadah saja, tinggal ngontrol. Kalau dia macam-macam, ya kan? Kasih edukasi. Ini Pak Haji, ada ungkapan Iya. bisnis ini tidak bisa diwariskan, tapi harus ditularkan. Betul apa tidak? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Iya. Kedua-duanya harus. Kedua-duanya. Iya. Kalau diwariskan saja tanpa ditularkan, Di kader tadi bisa bangkrut juga. bangkrut nanti. Nah, pengalaman mertua Iya. saya kan habis harta dia. Karena tidak pernah di kader. Iya. Malah sampai hari ini pun saya monitor terus. Kalau ada problem-problem yang agak tinggi sedikit, misalnya eksiden, mobil hancur, atau mobil dilarikan orang dan segala macam, itu kami diskusi. Kita diskusi. Kaderan namanya. Iya. Berarti menurut Masalah keputusan tetap di tangan beliau. Saya sudah biasakan beliau sebagai decision makers untuk usaha ini. kita kontrol. Iya. Saya bilang, biasakan ngambil keputusan. Nggak usah sikit-sikit ayah, sikit-sikit ayah, saya bilang. Jadi menurut Pak Haji tadi istilah itu tularkan sangat penting, Iya. tapi diwariskan juga penting. Oh, Jangan pasti. hanya ditularkan Iya. itu tak diberikan modal kan. Tapi Iya. ketika harus memilih, Iya. mungkin ya kalau tak bisa mewariskan karena barangnya tidak ada, Iya. paling tidak diajarkan atau Iya. ditularkan. Iya. Jadi Pak Haji ini kan tadi membuka ruang. Iya. Pertama, pondok pesantren di Pasaman, rumah tahfiz, cita-cita masih besar. Kalau nanti misalnya Pak ya subscriber ini yang sudah 5.200 Alhamdulillah. ada keinginan menyumbang, bisa nggak? Menyumbang dalam Ya, artian, misalnya dana di kampung halaman di Pasaman melalui Pak Haji. oh, sangat bisa. Tidak tertutup. Tidak tertutup. Sebab saya ada pelajaran Pak Haji. Iya. Ini punya saya. Jangan yang lain ikut nyumbang. Oh, tidak. Oh, tidak. Saya justru merasa itu punya umat. Oh, itu yang benar Pak Haji. Ada orang nih gara-gara itu sudah punya kita, Oh, tidak. berarti punya umat. Punya umat. Saya merasa punya umat. Terus kalau mau rental mobil ini nih, Hmm. saya lihat bapaknya ini kan udah mulai usaha sukses. Ini rentalnya harian apa bulanan atau gimana? Harian. Harian. Harian dan beberapa unit ada yang bulanan. Kalau Iya. bulanan tentu harus jelas dulu untuk apa. Iya, kan ada MOU-nya kan ada. Karena ada yang bulanan, Iya. kemudian mobil rusak. Iya, ada semua itu ketentuannya. Berarti kalau bulanan ada MOU-nya. Iya, Kira-kira kalau harian berapa sehari? 250 250. Mobil apa tuh? Avanza. Avanza.
Agia, Ini? iya sama. Sama. Yang City Car itu juga 2,5. Tergantung selera dia. Iya, termurah lah kayaknya di Indonesia itu. Wah, Iya, betul ya? betul. Iya betul. Saya Iya. kan ada yang 400. Karena terlalu banyak rental di sini yang liar. Mereka punya mobil satu sudah disewakan. Karena takut kredit tidak nutup, sehingga dia banting harga 225, 200. Nah, itu yang kita sayangkan. Terus kalau untuk bulanan berapa tuh? 5.500.000. 5 juta? 500 5 juta untuk Avanza. 500. Iya. Itu supir siapa tuh? Semua lepas kunci. Oh, kalau kita nyiapkan supir tidak? Tidak. Tapi kalau mereka butuh supir banyak. Kita carikan. Supir kita teman kan banyak. Oh, tetapi Iya. dia yang bayar ke supir? Iya, betul. Oh, artinya bukan kita yang bayar ya? Tidak. Oke, Pak Haji, saya lihat di Batam ini kan mobil bis umum yang swasta Iya. nyaris tidak ada. Yang untuk apa ya? Yang untuk transportasi publik ya. Iya. Yang umumnya kan perusahaan. Iya. Dulu ada Bintang Kembar, sekarang sudah nggak ada lagi. Iya. Bahkan udah habis nih. Ada nggak pengembangan ke depan Pak Haji untuk beli bis satu? Tidak. Tidak, perhitungannya kurang. Akhirnya nanti transportasi umum itu akan tutup satu-satu itu. Sekarang kan ada tuh yang 3/4 Iya, iya. seperti dapur 12 istilahnya kan. DP istilahnya. Iya, itu kan tidak ada peremajaan lagi dari mereka. Oh. Nanti akan tumbang satu-satu itu. Apalagi ekonomi Batam semakin bagus, minimal satu rumah sekarang ada yang punya 3 motor, 2 motor. Itu lebih praktis memang. Jadi feeling bisnisnya kuat. Iya, begitulah. Karena orang Minang nih katanya di mana mobil dipijak Iya. itu buka lapak. Iya. Oke, teman-temanku, sahabatku, jadi pelajaran yang paling penting diambil dari Pak Indra ini yang pertama, beliau ini ternyata berangkat dari nol. Waktu nikah umur berapa, Pak Haji? 26. 26. Iya. Artinya jangan terlalu tua kalau kita menikah ya. Karena beliau di usia masih muda, sudah masih sehat-sehatnya, anak ternyata sudah lepas semua. Lepas Alhamdulillah. menurut saya. Tamat SMA udah ada lepas. Urusan dia lah mau apa kan. Yang jadi masalah kalau nikah terlambat ya, kita sudah usia 50, anak masih bayi. Nah, itu ternyata beliau menikah tidak nunggu kaya dulu. Iya. Apa adanya nikah. Kemudian beliau merantau ke Batam dari nol. Jiwa bisnisnya lengket karena sunnah Nabi sebenarnya bisnis. Kalau ingin kaya seperti beliau harus bisnis. Jangan jadi kuli seperti saya, Pak Haji. Saya ini PNS ya, jadi kuli aja beginilah hidupnya. Oke, Pak Haji, salah satu kelebihan Pak Haji ini saya melihat beliau ketika saya tanya tadi ada nggak niat poligami, walaupun menurut saya beliau rukunnya sudah cukup. Rukun Islam 1 sampai 5 sudah kelar, ekonomi mampu, bahkan membuat pondok juga sudah, tapi beliau lebih memilih untuk setia. Alasan beliau tadi, beliau bukan hanya memikirkan perasaan sendiri, tapi memikirkan susahnya hidup bersama istri dari awal ya. Kemudian yang terakhir, ternyata beliau memiliki seorang istri yang selalu mendukung kegiatan kita. Nah, ini sangat penting bagi istri yang tidak ingin diduakan suami. Ya, kadang-kadang istri ini egois ya, tapi dengan istri seperti beliau, alhamdulillah beliau memilih untuk setia. Tapi beliau di dalam memiliki harta ini tidak melupakan rukun Islam dan berbuat kebaikan. Saya melihat beliau anaknya cukup stabil, ya perilakunya minimal tidak terdengar berbuat yang macam-macam, karena banyak orang curhat kepada saya tentang bukan hanya problematika suami. Kadang suami istri ketemu saya, Pak anak saya bagaimana. Ada juga yang anaknya curhat, ibu mamahnya tak betul. Ternyata trik yang disampaikan beliau tadi ada 3, bagaimana anak betah di rumah. Orang tua betah di rumah dulu. Kalau orang tua tak betah di rumah, anak pun tak betah juga. Yang kedua, anaknya perlu juga diajak refreshing. Ya, karena beliau orang mampu tuh refreshingnya ke hotel, ke Lagoy. Kalau kita orang miskin tuh minimal ya ngopi di kedai kopi itu kan refreshing juga namanya kan.
jangan main masing-masing. Karena banyak orang tua yang mampu ini tak pernah ngajak refreshing anak, itu problemnya ya. Kemudian yang ketiga kata beliau tadi, kalau anak itu menurut agama sudah mumayyiz itu bisa berakal, kasih dia tanggung jawab. Itu Pak Haji ya. Iya. Nah, luar biasa. Bagi teman-teman yang mau nyumbang pondok pesantren beliau, khususnya yang berkaitan anak rao, nah ini kebetulan kan subscriber saya ini kan sudah 5.200. Ini banyak juga saya kira anak rao ya, Oh, iya. seluruh Indonesia ya. Iya. Nah, tolong kata beliau, Insyaallah. khususnya rao, ya, nanti insya Allah bantu usaha beliau. Nanti nomor WA beliau bisa kasih, dan saya kasihkan teman-teman yang mau nyumbang ya. Nah, kemudian yang kedua, ya beliau juga punya rental mobil cukup murah, bahkan kata beliau tadi termurah se-Indonesia, hanya 250. Yang mau bulanan kan silahkan ya. Insya Allah pertemuan kita Pak Haji ada manfaatnya untuk kita bersama. Nanti yang minta nomor HP beliau bisa hubungi saya. Tapi yang pasti di depan ini kan ada nomor tuh. Ada. Ini nomor aktif. Ya, aktif. Oke. Handphone sama WA. Handphone sama WA. khususnya anak-anak Rao yang di Pasaman Barat. Beliau ini Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Malah seluruh dunia pun. Ada di dunia. Ada. Allah. Ada di Oman, Singapura, Malaysia, Brunei. Oh ya, selain Iya. juga memberikan sumbangan kepada beliau ini kalau bisa untuk pesantren, Iya. ya beliau ini kemungkinan lagi ngelirik-ngelirik, ngintip-ngintip, nengok peluang, ya 2024 mungkin nak turun gelanggang, ya. Tapi tengok-tengok dulu. gitu Iya, kan. betul. Kalau kira-kira Mudarat? moderat, Nggak usah. nggak usah. Tapi beliau ini karena beliau tidak mau main uang. Iya. Untuk apa kalau jadi pakai duit aja? Betul. Jadi pun nanti korupsi, gitu kan? Lebih bagus kita jadi apa adanya, insya Allah hasilnya nanti akan lebih baik. Saya kira itu Pak Haji, terima kasih. Siap. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu kembali dengan tema yang berbeda. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.